Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Gajah Kabayu, D1A, D3 Akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Yang pertama, apa sih itu leasing? Leasing adalah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang dan meningkatkan produktivitasnya maupun memperbaiki efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Dalam hal leasing ini, memungkinkan perusahaan dapat memperoleh barang meskipun sebenarnya tidak memiliki uang cukup untuk membelinya. Berdasarkan arti di atas, bahwa termasuk dalam leasing tersebut barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Dan berikut ada contohnya. Yang pertama, Wisan atau Finance. Yang kedua, Adira Finance. Yang ketiga, PT BCA Finance, dan yang lainnya. Berikut contoh dari kegiatan, yaitu melakukan sewa guna usaha menggunakan hak pilih opsi bagi lease financial lease, yang dalam kegiatan pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lease dan menyewakan barang tersebut kepada lease. Lanjut, pertanyaan yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan leasing? Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan leasing yang membiayai nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Kedua, lease. Lease adalah nasabah yang memperoleh barang modal dengan mengajukan permohonan kepada perusahaan leasing. Ketiga, supplier. Supplier adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing. Dalam hal ini, pedagang juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang akan menanggung risiko atas perjanjian lessor dan leasing. Jika lease dikenakan biaya asuransi ketika terjadi sesuatu, perusahaan inilah yang akan menanggung risiko sesuai perjanjian terhadap barang yang akan dileasingkan. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Apa saja sih isi dari kontrak leasing, lease agreement antara lessor dan lease, serta masa berlaku kontrak ini sampai kapan? Jadi, isi dari kontrak ini terdiri dari nama dan alamat lease. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Kelima, biaya yang dikenakan. Keenam, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lain. Yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji, dan lain-lain. Dan pada masa berlakunya, yaitu pada pasal ketiga, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Jelaskan jenis-jenis biaya yang dibayarkan oleh perusahaan leasing kepada lease. Bagi menjadi 4. Yang pertama, biaya administrasi digunakan dalam administrasi perusahaan serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan yang guna kepentingannya kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak kepentingan. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Lanjut, soal terakhir, pertanyaan nomor 5. Menurut kamu, jika sebagai pemohon lease lebih menguntungkan operating lease atau financial lease? Jelaskan secara lengkap. Menurut saya, menunjukkan bahwa financial lease itu lebih menguntungkan daripada operating lease. Kenapa? Karena bunga leasing lebih besar daripada pemilikan unit dengan metode financial lease. Tidak membuat keuntungan perusahaan lebih kecil secara jangka panjang dibanding dengan metode operating lease. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan ataupun kekurangan yang saya berikan.